Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Raffi WR RNC. Belajar biologi bersama RNC asik dan menyenangkan. Kali ini Raffi akan menjelaskan salah satu pelajaran yang Raffi sangat sukai nih di SMA, yaitu pelajaran biologi, terutama yang berkaitan dengan virus. Nah teman-teman, pertama kali dengar kata virus, pasti kita langsung keinget dan kebayang sama salah satu wabah yang baru-baru ini menyerang dunia ya teman-teman. Wabah ini bernama virus corona. Benar teman-teman, itu termasuk virus juga loh. Kali ini kita secara khusus akan mempelajari dan memperdalam tentang pengetahuan kita tentang virus. Teman-teman, pada saat awal-awal pelajaran, terutama di SMA, pasti sudah tahu dan kenal dong sama cabang-cabang ilmu biologi. Nah, salah satu cabangnya ada khusus membahas tentang virus loh teman-teman. Cabang ini bernama virologi. Mudah diingat bukan? Karena cabang ini bernama virologi, berarti dia khusus membahas tentang virus. Sebelum membahas lebih jauh tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan virus, kita harus tahu dulu dong tentang sejarahnya. Jangan salah loh teman-teman, ini aku kasih bocoran aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Biasanya keluar loh di ulangan-ulangan, jadi diingat baik-baik ya teman-teman. Awal mulanya virus itu ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan pada tumbuhan tembakau, ternyata di tumbuhan tembakau itu muncul bercak-bercak. Makanya dia bilang tembakau itu mengalami penyakit yang disebut sebagai penyakit mozaik. Tetapi dia belum tahu nih, jenis patogen apa sih yang menyerang itu? Apakah bakteri? Dia berasumsi bahwa patogen itu adalah bakteri. Patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit teman-teman. Patogen terdapat berbagai macam jenis. Contohnya yaitu virus, bakteri, dan jamur. Kita lanjut ya teman-teman. Beberapa tahun berikutnya, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky ini, dia menemukan bahwa ternyata makhluk yang menyerang tembakau ini itu saat disaring pada alat saringan bakteri, rupanya dia lolos teman-teman. Lolos. Jadi dia berpikir bahwa ini pastinya bakteri yang ukurannya sangat kecil nih, sampai-sampai lolos saringan begini. Dia belum tahu bahwa itu sebenarnya bukan bakteri, melainkan virus. Belum selesai sampai di sini teman-teman. Beberapa tahun kemudian, seseorang bernama Martinus Bejerin, dia menemukan bahwa saat dia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh penyakit mozaik, ternyata pas dia disuntik pada tumbuhan tembakau lainnya, daya serang dari patogen ini ternyata tidak berkurang teman-teman. Berarti dia jadi tahu bahwa patogen yang menyerang tembakau ini ternyata bisa bereproduksi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya dari penemuan ini bahwa virus bisa bereproduksi. Lalu belum sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1900-an, ada seorang peneliti lagi nih teman-teman. Peneliti jenius ini bernama Wendell Stanley menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut ternyata bisa dikristalkan. Jadi ini bukan bakteri ya teman-teman, melainkan mikroorganisme yang bernama virus. Virus teman-teman. Jadi biar lebih mudah dipahami dan dihafal oleh teman-teman, agar tidak kesulitan, Raffi singkatkan saja ya teman-teman. Pertama, diingat lagi Adolf Meyer.
berarti penemu pertama. Lalu penemu bercak pada tumbuhan tembakau. Bercak-bercak itu disebut sebagai mozaik. Yang kedua, Dimitri Vanosky mengetahui bahwa patogen lolos dari alat saring bakteri. Berarti dia berpikir bakterinya sangat kecil, padahal itu bukan ya teman-teman, itu adalah virus teman-teman. Martinus Bejerin mengetahui patogen bisa bereproduksi. Lalu yang terakhir, Wendell Stanley, yaitu penemu tahun 1900-an, yaitu yang mengetahui bahwa patogen bisa dikristalkan. Oke, sip, selamat teman-teman, kita sudah melewati tahap pertama. Kalian bisa tarik napas dulu, tapi jangan lupa untuk buang napasnya teman-teman agar tidak sesak napas. Istirahat sebentar juga boleh, tapi harus tetap semangat untuk lanjut ke perjalanan kita selanjutnya, ke ciri-ciri virus. Yang masih semangat, ayo lanjut. Yuk berdiri. Langsung aja kita lanjut ke ciri-ciri virus. Teman-teman, perlu diketahui virus itu bukan sel ya, sesuatu yang disebut sebagai mikroorganisme aseluler karena tidak memiliki membran inti, membran sel. Sitoplasma tidak punya inti sel juga, nukleus, dan tidak punya organel-organel sel. Sehingga seperti tadi bisa dibilang virus termasuk makhluk aseluler. Lalu yang kedua, virus memiliki asam nukleat ya teman-teman. Karena dia memiliki asam nukleat berupa DNA maupun RNA tergantung jenis virusnya, maka bisa kita simpulkan dari hasil penelitian yang sebelumnya juga bahwa menyatakan virus itu bisa bereproduksi atau memperbanyak diri atau biasa disebut sebagai replikasi. Replikasi atau memperbanyak diri ini melalui dua siklus teman-teman. Yang pertama siklus litik dan yang kedua siklus lisogenik yang akan Raffi jelaskan nanti. Lalu virus termasuk parasit obligate. Perlu diketahui virus termasuk parasit obligate, yaitu harus hidup menumpang pada sel inang. Kita sudah tahu ciri-cirinya, maka kita harus tahu juga bentuk-bentuk virus. Yang pertama, virus memiliki bentuk helix. Contohnya tobacco mosaic virus menyerang tembakau. Penemunya adalah Pak Adolf tadi. Lalu ada juga yang berbentuk polihedral. Contohnya adenovirus teman-teman, yaitu virus yang menyerang mata, paru-paru, pencernaan, biasanya terjadi pada bayi atau balita. Lalu yang ketiga teman-teman berbentuk amplop. Contohnya seperti virus yang akhir-akhir ini menyerang corona, influenza, dan HIV. Berbentuk cornflakes atau T, contohnya yang terdapat pada bakteriofage. Bakteriofage menyerang bakteri berarti ya. Lalu benang, contohnya adalah Ebola. Nah, teman-teman semua sekarang sudah tahu dan kebayang dong sama bentuk-bentuk virus. Sekarang kalau dilihat lagi, rupanya virus memiliki bentuk yang beraneka ragam ya teman-teman. Berarti karena memiliki bentuk, pasti dia memiliki bagian-bagiannya juga dong. Ini nih yang paling seru nih, yang paling Raffi sukai dari virus adalah bagian-bagian virusnya dan semua tentang virus, tapi Raffi lebih suka yang ini nih. Ayo kita ke perjalanan selanjutnya. Tetap semangat ya. Bagian-bagian virus. Teman-teman tahu bahwa virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukurannya hanya berkisar 20-400 nanometer. Wah, sangat kecil ya kalau dibayangin, nggak bisa dibayangin malah. Maka dari itu virus hanya bisa dilihat oleh mikroskop tertentu, yaitu mikroskop elektron. Tetapi walau kecil, terdapat bagian-bagiannya nih. Raffi kasih tahu ya inti-intinya biar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama, virion itu sebutan dari partikel lengkap virus. Lalu virion terdiri atas asam nukleat berupa DNA maupun RNA yang dibungkus oleh pelindung yang disebut dengan kapsid. Kapsid sendiri tersusun atas subunit protein identik yang disebut kapsomer. Lalu ada asam nukleat teman-teman.
Asam nukleat ini perannya sangat penting untuk proses perbanyakan diri virus pada inangnya. Tanpanya, virus tidak akan bisa memerintahkan sel inang untuk membuat bagian-bagian partikel virus. Lalu berikutnya, seperti yang tadi Raffi jelaskan, virus itu memiliki berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah poliferal, kayak yang seperti tadi. Lalu virus juga punya amplop, yaitu membran lipoprotein yang berasal dari sel inang. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja yuk ke proses memperbanyak diri virus. Tetap semangat ya. Proses memperbanyak diri pada virus disebut replikasi. Ingat ya teman-teman, replikasi merupakan proses memperbanyak diri pada virus. Terdapat dua siklus pada replikasi, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, yang tergantung pada virulensi atau ketahanan sel inang terhadap virus itu sendiri, teman-teman. Kalau ketahanan sel inangnya kuat, maka dia masuknya siklus lisogenik. Kalau ketahanan selnya lemah, maka dia masuknya siklus litik. Agar kita lebih memahami tentang siklus litik dan siklus lisogenik, ayo kita langsung ke perjalanan berikutnya tentang proses siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, oke teman-teman, Raffi akan memberitahu proses apa saja sih yang dialami virus pada siklus litik dan siklus lisogenik. Sebelum itu, Raffi mau ngasih tahu juga nih bahwa virus dapat menginfeksi apabila struktur luar virus cocok dengan protein reseptor pada membran sel. Siklus litik. Siklus litik terdiri dari berbagai macam proses ya. Yang pertama terdiri dari tahap pelekatan atau adsorbi, di mana virus melekat pada sel inang. Lalu setelah melekat, kita akan ke tahap kedua, yaitu tahap penetrasi atau injeksi. Penetrasi asam nukleat virus ke dalam sel inang, sebagai contoh, DNA fage dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah tahap penetrasi, lalu terdapat tahap eklifase, yaitu virus mengambil alih metabolisme sel inang. Setelah mengambil alih metabolisme sel inang, kita akan ke tahap replikasi dan sintesis. Berarti replikasi berarti memperbanyak diri. Berarti sel mulai membuat komponen virus. Asam nukleat virus itu yang tadi memerintahkan sel inang untuk mensintesis asam nukleat dan bagian tubuh virus untuk jadi virus baru. Asam nukleat DNA dan RNA ya. Yang kelima tahap pematangan atau lisis, yaitu sel inang pecah dan keluarnya virus baru. Siklus litik itu masih biasa, tapi sekarang siklus lisogenik yang ketahanannya kuat. Yang pertama adsorbi atau pelekatan, tahu virus melekat ke sel inang. Lalu kedua penetrasi atau injeksi, virus memasukkan asam nukleat ke sel inang. Yang ketiga penggabungan. Nah, di penggabungan ini DNA fage disisipkan ke kromosom sel bakteri. Berbeda ya sama siklus litik, ada tambahan. Yang keempat pembelahan sel. Kromosom yang sudah disisipi profage terjadi pembelahan sebagai bentuk memperbanyak diri, replikasi. Lalu tahap berikutnya yaitu eklifase. DNA kembali terpisah dan virus mengambil alih sel inang dan mulai memasuki siklus litik lagi. Yang keenam replikasi dan sintesis, yaitu pembentukan virus baru. Dan yang terakhir barulah lisis, muncul virus baru. Begitu teman-teman, mudah sekali kan? Jadi sekarang kita bisa tahu nih tentang struktur, bentuk-bentuk, ciri-ciri virus, dan juga proses dari perbanyakan diri virus. Nah, dari tadi kita hanya membahas tentang kejelekan dan keburukan dari virus saja nih. Padahal para virologis menemukan bahwa virus juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan manusia juga loh. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat-manfaat virus. Manfaat virus yang pertama yaitu viroterapi, yaitu
pengobatan penyakit menggunakan virus. Sebagai contoh, virus onkolitik yang dapat melisiskan sel kanker tanpa merusak sel non-kanker. Yang kedua ada bakulovirus. Bakulovirus yaitu virus yang menyerang serangga dan antropeda sehingga dimanfaatkan sebagai biopestisida di lahan pertanian. Ingat ya, manfaat virus salah satunya adalah sebagai biopestisida. Lalu yang ketiga, pembuatan insulin dan terapi gen. Virus yang disisipi gen penghasil insulin menginfeksi bakteri sehingga bakteri berkembang biak dan menghasilkan insulin. Pada terapi gen, virus dimasukkan gen terapeutik agar virus bisa mengirimkan gen ini pada sel target untuk memulihkan sel target yang rusak. Lalu ada selanjutnya nih, pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin diperlukan virus inaktif atau bagian struktur tertentu pada virus sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan berbagai macam penyakit. Lalu ketika tubuh terpapar virus yang dilemahkan ini, limfosit sel darah putih. Limfosit sel darah putih akan aktif dan membentuk antibodi untuk mengikat virus agar tidak menginfeksi sel target. Sistem imun kita yang divaksin, kita akan mengingat virus yang pernah masuk sehingga ketika terjangkit atau terpapar untuk kedua kalinya, kita akan cepat beradaptasi dan dapat mengatasinya. Begitu teman-teman. Lalu akan timbul nih satu pertanyaan besar. Bagaimana ya biar kita tidak terpapar virus jahat kayak corona dan virus-virus lainnya yang berbahaya bagi tubuh kita? Ada beberapa cara nih teman-teman. Ada juga beberapa tindakan. Yang pertama, fisik, kimia, dan biologi. Tindakan fisik dengan cara physical distancing, bahasa gaulnya ya, yang memberi jarak 2 meter contohnya kalau ketika ingin berinteraksi dengan seseorang, atau biasa disebut sebagai physical distancing. Ketika corona kita kan juga disuruh physical distancing. Lalu yang kedua, menggunakan masker, itu untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Lalu tindakan kimianya, mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, sabun ini nanti bisa merusak struktur amplop pada virus. Makanya pada saat corona kita disuruh mencuci tangan menggunakan sabun atau pakai hand sanitizer karena itu bisa merusak amplop virus. Lalu tindakan biologinya, yang pertama ada vaksin. Vaksin dari patogen yang dilemahkan maupun patogen yang sudah dihancurkan. Ada 2 jenisnya ya teman-teman. Yang kedua, lalu pemberian antibodi seperti penerapannya terapi plasma darah pada pasien COVID-19. Nah, seperti itu teman-teman pemanfaatannya atau cara pencegahannya. Alhamdulillah, kita sudah selesai teman-teman. Asik ya ketika kita bisa mengetahui dan menguasai hal-hal baru. Ingat teman-teman, kita harus belajar agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat, berjuang, dan berikhtiar. Terima kasih sudah mengunjungi channel Raffi. Segitu dulu ya penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada beberapa yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.